Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 8. Kegiatan belajar 2. Substansi kode etik hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Saudara mahasiswa, setelah Anda memahami pengertian kode etik profesi hukum dan manfaatnya, kini tiba saatnya Anda perlu memahami pengertian dan substansi kode etik profesi hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Berikut ini akan diuraikan satu persatu mengenai masing-masing profesi. A. Pengertian kode etik hakim. Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Pasal 1 angka 8 KUHP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sementara itu, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu sebagai berikut. 1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini, terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan. 2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan. 4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup. 5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal itu berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas.
Hal ini tercermin dalam pasal 29 ayat 3 yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim. Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur officium nobile, yaitu profesi yang pada hakikat merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri atas kaidah-kaidah pokok sebagai berikut. 1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan. Oleh karena itu, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. 2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. 3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. 4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi. Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini. 1. Persyaratan calon hakim. Berdasarkan pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor dan Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, seseorang hanya dapat diangkat menjadi hakim jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. E. Pegawai negeri. F. Sarjana hukum. G. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun. H. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik. 2. Pendidikan dan pelatihan calon hakim. Proses pendidikan dan pelatihan diklat bagi calon hakim dilaksanakan pada awal masa prajabatan dan sangat erat kaitannya dengan proses rekrutmen hakim. Selain digunakan sebagai program orientasi bagi para calon hakim, diklat juga ditujukan untuk menjadi sarana seleksi hakim. Program diklat dimulai dari kewajiban para peserta untuk memenuhi masa magang selama kurang lebih 1 tahun sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS di pengadilan-pengadilan negeri di wilayah Indonesia. Program pembinaan yang terarah belum terlihat pada tahap yang disebut diklat praktik 1 ini. Para peserta diklat masih sebatas dikaryakan sebagai staf administrasi pengadilan hingga saatnya mereka mengikuti ujian prajabatan yang merupakan fase seleksi kepegawaian secara umum. Setelah melalui proses pengangkatan dan memperoleh status pegawai negeri sipil PNS, para peserta diikutsertakan dalam diklat klasikal yang diadakan secara terpusat oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pusdiklat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dephukham. Pada tahap ini, para peserta akan menerima berbagai materi keahlian di bidang hukum dan mulai dipersiapkan secara teoretis untuk mengemban jabatan sebagai hakim. Apabila dinyatakan lulus, para peserta diharuskan memenuhi masa magang kembali dengan status sebagai calon hakim di berbagai pengadilan negeri selama minimal 1 tahun. Pada tahapan yang disebut diklat praktik 2 ini, diterapkan suatu pola pembinaan yang sudah lebih mengarah pada pelaksanaan tugas hakim. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri tempat calon hakim tersebut bertugas akan mengusulkan para peserta yang dianggap layak untuk diangkat penuh sebagai hakim. Pengangkatannya sendiri akan dilakukan oleh Presiden melalui Menhuham. 3. Pola rekrutmen dan kualitas hakim.
Mekanisme perekrutan seorang individu untuk menjadi hakim akan menentukan kualitas putusan pengadilan ke depannya. Individu yang sejak awal memang memiliki kapabilitas dan wawasan hukum yang mendalam sudah selayaknya terjaring dalam rekrutmen hakim sehingga mereka yang nantinya duduk di muka ruang pengadilan sebagai pemimpin sidang adalah hakim-hakim yang berkualitas terbaik. Faktanya, berbagai putusan pengadilan yang kontroversial terus bermunculan sehingga berbagai pihak menilai hakim-hakim di negeri ini belum memahami rasa keadilan masyarakat. Banyaknya kelemahan ataupun cacat hukum pada putusan yang dikeluarkan oleh para hakim bisa jadi merupakan gambaran dari tidak efektifnya pola rekrutmen hakim yang selama ini diterapkan di Indonesia. Rifki S. Assegaf mencontohkan putusan Mahkamah Agung pada kasus Bulogate yang membebaskan terdakwa Akbar Tanjung mengandung sangat banyak kelemahan dari segi hukum dan amat mencederai perasaan hukum dan keadilan sebagian masyarakat. Dari kelima hakim dalam majelis yang memutus perkara tersebut, 2 orang bukan merupakan hakim karir, melainkan berasal dari partai politik, sedangkan sisanya adalah hakim karir. Salah seorang hakim non-karier, yakni Abdul Rahman Saleh, mengajukan dissenting opinion dalam putusan perkara korupsi dana non-budgeter Bulog tersebut. Berkaca pada pendapat Rifki mengenai kualitas putusan kasus ini, barangkali perbedaan pendapat antar hakim tersebut menggambarkan adanya disparitas kualitas antara hakim karir dan hakim non-karier. Dalam buku The Civil Law Tradition, Merriman, seorang ahli perbandingan hukum, menyatakan bahwa hakim karir yang lahir dari sistem civil law cenderung memiliki mentalitas birokrat, kurang memiliki kepercayaan diri, dan pemikiran yang mandiri. Hal ini mengakibatkan mereka cenderung ragu atau takut untuk membuat keputusan yang kontroversial dan memiliki dampak politik yang besar. Hal ini berbeda dengan hakim di negara penganut sistem common law yang sebelum menjadi hakim biasanya berprofesi sebagai pengacara, pejabat publik, atau akademisi. Menurut Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik lulusan The University of Melbourne, pembenahan aset terpenting institusi peradilan, yaitu individu hakim, harus menjadi fokus agar sumber daya manusia (SDM) dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk peradilan putusan pengadilan. Dalam artikelnya, Pengembangan Integritas Profesi Hakim, Reza memaparkan kondisi yang ada dalam dunia peradilan berkaitan dengan kualitas profesi hakim seperti di bawah ini. A. Kesulitan mencari hakim, termasuk hakim agung, dan para pemangku otoritas hukum pada umumnya, nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat pun mengalami keterbatasan jumlah hakim sejak usainya perang sipil di negara itu. Dalam konteks Indonesia, kesulitan ini terutama bersumber dari tidak adanya model kompetensi yang menjadi acuan mengenai karakter ideal yang sepatutnya dipunyai oleh setiap individu hakim. B. Dalam survei yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2006, saat ditanyakan kepada para hakim, banyak hakim yang menyebutkan bahwa perlu penambahan jumlah hakim dan staf pendukung sebagai prasyarat efektif kedua dari 7 faktor terpenting dalam rangka peningkatan kualitas peradilan. Di sisi lain, banyak peneliti justru menyimpulkan bahwa kualitas personel lembaga kehakiman tidak dipengaruhi oleh jumlah baparat peradilan. Mutu putusan para hakim berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme mereka. X. Selanjutnya, Reza menguraikan 2 hal yang dapat menjadi alternatif solusi untuk mengembangkan integritas hakim sebagai berikut. 1. Sebagai sumber daya manusia, para hakim juga idealnya dikenakan perlakuan SDM, HARI, Human Resources Treatment, secara terintegrasi komprehensif dan berkesinambungan. Ini artinya penilaian ketat tidak hanya diterapkan pada para kandidat hakim. Setelah menjabat, para kandidat terpilih harus diberikan penilaian secara berkala pula. Prinsipnya, semakin sentral peran SDM terhadap kinerja suatu organisasi, semakin ketat pula idealnya manajemen SDM diberlakukan pada organisasi tersebut. 2. Ke depan perlu dirumuskan acuan kinerja, performance standard atau B-Distinct Job Manual, dan perangkat aturan organisasi lainnya sebagai pedoman pengembangan karir para hakim. 4. Tanggung jawab profesi.
Pada dasarnya, terdapat setidaknya 3 unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan suatu fungsi dalam profesi dan bidang apapun. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. A. Tugas, yaitu kewajiban dan kewenangan atau kekuasaan yang harus dilaksanakan untuk kemudian diperinci lebih lanjut tentang cara melaksanakannya. B. Aparat, yaitu pelaksana tugas tersebut terdiri atas komponen pelaksana pendukung dan penunjang. C. Lembaga, yaitu wadah, struktur dan organisasi, beserta sarana dan prasarana tempat para aparat melaksanakan tugasnya. Bagi seorang aparat, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait 3 hal. A. Mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban tugas. B. Merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban tugas. Dan merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dijalankan. Tanggung jawab dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan. Sementara itu, tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Sementara itu, tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya. 5. Tanggung jawab moral hakim. Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam das solen, kenyataan normatif, harus dapat diwujudkan dalam das sein, kenyataan alamiah, melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandments for Judges dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri atas 4 butir berikut. A. To hear courteously, mendengar dengan sopan dan beradab. B. To answer wisely, menjawab dengan arif dan bijaksana. C. To consider soberly, mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun. D. To decide impartially, memutus tidak berat sebelah. Peradaban Islam memiliki literatur sejarah di bidang peradilan. Salah satu yang masih tercatat ialah risalah Khalifah Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari, seorang hakim di Kufah, yang selain mengungkapkan pentingnya peradilan, cara pemeriksaan, dan pembuktian, juga menjelaskan etika profesi. Dalam risalah, dituliskan kode etik hakim antara lain di bawah ini. A. Mempersamakan kedudukan para pihak dalam majelis pandangan dan putusan sehingga pihak yang merasa lebih mulia tidak mengharapkan kecurangan hakim. Sedangkan pihak yang lemah tidak berputus asa dalam usaha memperoleh keadilan hakim. B. Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara para pihak yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambang kehakiman yang dikenal sebagai Pancadharma hakim seperti berikut. A. Kartika melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Cakra berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil. C. Candra berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa. D. Sari berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela. E. Tirta berarti seorang hakim harus jujur. Sebagai perwujudan dari sikap dan sitat di atas, sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim. C. Berkelakuan baik dan tidak tercela. D. Menjadi teladan bagi masyarakat. E. Menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat. F. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim. G. Bersikap jujur, adil, dan penuh rasa tanggung jawab. H. Berkepribadian, sabar, bijaksana, dan berilmu. I.
Bersemangat ingin maju, meningkatkan nilai peradilan. J. Dapat dipercaya. Dan K. Berpandangan luas. 6. Sikap hakim dalam kedinasan. Sikap, sifat, dan etika kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim seperti telah diuraikan di atas diimplementasikan di persidangan pada saat hakim menjalankan tugasnya. Edi Risdianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mencontohkan salah satu bentuk tanggung jawab moral hakim yang ia terapkan dalam menjalankan tugasnya, yaitu tidak mengikut sertakan istri ke ruang sidang di pengadilan ketika sedang memimpin persidangan. Secara umum, yang harus dilakukan hakim terhadap pihak ketiga yang menjadi pencari keadilan dalam persidangan sebagai berikut. A. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku. B. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara. C. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. D. Harus menjaga kewibawaan dan kehikmatan persidangan. E. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Sementara itu, terhadap profesinya sendiri, seorang hakim juga harus menjaga perilakunya, baik kepada atasan, sesama rekan, maupun bawahan. Terhadap atasan, seorang hakim harus bersikap 1. Taat kepada pimpinan. 2. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan dengan jujur dan ikhlas. 3. Berusaha memberi saran-saran yang membangun. 4. Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan serta mengemukakan pendapat tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan. Dan 5. Tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun. Sementara itu, terhadap sesama rekan, hakim haruslah A. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar sesama rekan. B. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antar sesama rekan. C. Memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps hakim. D. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Begitu pula terhadap bawahan pegawai, setiap hakim selayaknya bersikap A. Harus mempunyai sitat kepemimpinan. B. Membimbing bawahan untuk mempertinggi kecakapan. C. Harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak ibu yang baik. D. Memelihara sikap kekeluargaan antara bawahan dan hakim. E. Memberi contoh kedisiplinan. Sikap hakim di luar kedinasan. Di samping itu, di luar kedinasannya berprofesi di pengadilan, hakim juga harus senantiasa menjaga sikap dan perilakunya. Terhadap diri pribadi, seorang hakim harus A. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani. B. Berkelakuan baik dan tidak terila. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. D. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat. Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat hakim. Sementara itu, dalam kehidupan rumah tangga, hakim harus bersikap A. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, baik menurut norma hukum maupun norma kesusilaan. B. Menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga dan rumah tangga. C. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat. Serta D. Tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan mencolok. Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, hakim harus selalu, selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat. A. Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong royong. Dan B. Harus menjaga nama baik dan martabat hakim. 8. Tanggung jawab hukum hakim. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu A.
bahwa hakim wajib menggalak tanda kurang lebih mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pasal 28 ayat 1. B. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa pasal 28 ayat 2. Dan C. Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat atau panitera, pasal 29 ayat 3. Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus tanggung jawab profesi hakim agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menjadi tanggung jawab hakim agung, diantaranya sebagai berikut. A. Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana putusan Mahkamah Agung, 2. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya, 3. Penasihat hukum, dan 4. Pengusaha. B. Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa hakim anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan 1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 2. Melakukan perbuatan tercela. 3. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan 5. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang hakim anggota atau panitera pada majelis hakim. Pasal 41 ayat 4 menyatakan jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama. Pasal 42 ayat 1 menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping kedua undang-undang di atas, peraturan berbentuk undang-undang lainnya yang mencantumkan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi hakim sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 9. Tanggung jawab teknis profesi hakim. Jenis tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab teknis profesi. Pada jenis tanggung jawab ini, penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan.
Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah unprofesional conduct dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi. B. Pengertian kode etik jaksa. Profesi jaksa sudah ada dan dikenal sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sebelum ada negara Indonesia. Pada masa kerajaan Majapahit, jaksa dikenal dengan istilah diaksa, adiaksa, dan darmatiaksa. Diaksa dikatakan sebagai pejabat negara yang dibeban tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah pengawasan Majapahit. Gajah Mada selaku pejabat adiaksa, sedangkan Darmatiaksa berperan sebagai pengawas tertinggi dari kekayaan suci dalam urusan keperkafan dan menjabat sebagai ketua pengadilan. Kata diaksa ini kemudian menjadi jaksa. Setelah Indonesia merdeka, lembaga jaksa tetap dipertahankan, fakni dengan mengambil alih peraturan yang pernah berlaku pada masa penjajahan Jepang. Jaksa adalah pejabat fungsional dari lembaga pemerintahan, berbeda dengan hakim. Pengangkatan dan pemberhentian jaksa tidak dilakukan oleh kepala negara, tetapi oleh Jaksa Agung sebagai atasannya. Agar kejaksaan dapat mengemban kewajibannya dengan baik berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor Kep 052 J. A. 8/1979 ditetapkan pula tentang doktrin adiaksa trikrama adiaksa. Doktrin tersebut berunsurkan caturasana, triatmaka, dan trikrama adiaksa. Caturasana merupakan 4 landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang, dan tindakan kejaksaan dalam mengemban tugasnya, baik di bidang justisial, non-justisial, yudikatif, maupun eksekutif. Landasan idilnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD 194-S, dan landasan peraturan perundangan yang lainnya. Triatmaka merupakan 3 sifat hakiki kejaksaan yang membedakan dengan alat negara lainnya. 3 sifat itu adalah tunggal, mandiri, dan mumpuni. Bersifat tunggal karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan. Dengan sistem hierarki, tindakan setiap jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korps. Dikatakan mandiri karena kejaksaan merupakan lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman dan mandiri dalam arti memiliki kekuasaan istimewa sebagai alat penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif, satu-satunya aparat yang berwenang mengesampingkan perkara, menuntut tindak pidana di pengadilan, dan berwenang melaksanakan putusan pengadilan. Kekhususan ini merupakan ciri khas lembaga kejaksaan yang membedakan dirinya dari lembaga atau badan penegak hukum lainnya. Mumpuni menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki tugas luas yang melingkupi bidang-bidang justisial dan non-justisial dengan dilengkapi kewenangan yang cukup dalam menunaikan tugasnya. Trikrama adiaksa adalah sikap mental yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh jajaran kejaksaan yang meliputi sifat satya, adi, dan wicaksana. 1. Menjaga idealisme profesi jaksa. Profesi jaksa adalah sebuah profesi dalam posisi yang sangat penting dalam penegakan hukum di peradilan. Lembaga kejaksaan secara umum dan jaksa secara khusus adalah lembaga independen yang mewakili pemerintah dalam hal peradilan. Kedudukan ini membuat banyak sorotan terhadap kinerja jaksa dalam menjalankan profesinya. Posisi jaksa sangat riskan menghadapi tantangan, baik dari internal maupun tantangan eksternal. Jaksa mudah saja memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi. Ini adalah tantangan eksternal yang berasal dari luar diri jaksa, yaitu pihak-pihak yang sedang dalam perkara peradilan meminta jaksa agar memberi keringanan dalam tuntutan dengan memberi sejumlah imbalan, hadiah. Tantangan internal adalah sikap moral, hati nurani, dan perasaan yang dimiliki jaksa. Seorang jaksa yang tidak memiliki moral dan hati nurani yang baik akan mudah terpengaruh untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Sebagai contoh, terungkapnya dugaan penyuapan yang diterima Jaksa Urip Trigunawan yang sedang menangani kasus BLBI. Kasus ini seolah mengungkap betapa carut-marutnya lembaga kejaksaan dan jaksa yang ada di dalamnya. Betapa tidak kedudukan jaksa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, bukannya menjaga wibawa negara dan menegakkan nilai-nilai keadilan.
Menjaga idealisme dan etika profesi jaksa berkaitan dengan moral dan hati nurani seorang jaksa. Peraturan hukum dan undang-undang yang ada hanya sebagai jalur dan rambu-rambu untuk jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Sebagus apapun peraturan, saat diri pribadi jaksa tidak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menegakkan nilai-nilai hukum, hal itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, dengan peraturan yang tidak terlalu banyak tetapi ada moral dan hati nurani fang baik, peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pula. Nilai-nilai hukum dapat ditegakkan dan dijunjung tinggi. 2. Pengertian Kode Etik AYOKAD. Kode Etik Advokat Indonesia terdiri atas A. Pembukaan. B. Ketentuan umum. C. Kepribadian advokat. D. Hubungan dengan klien. E. Hubungan dengan teman sejawat. Tentang sejawat asing, cara bertindak menangani perkara. H. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. I. Pelaksanaan kode etik. D. Dewan Kehormatan, ketentuan umum. K. Pengaduan. L. Tata cara pengaduan. M. Pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang, Daerah. N. Sidang Dewan Kehormatan Cabang, Daerah. O. Cara pengambilan keputusan. P. Sanksi-sanksi. Q. Penyampaian salinan keputusan. R. Pemeriksaan tingkat banding Dewan Kehormatan Pusat. S. Keputusan Dewan Kehormatan. T. Ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan. U. Kode etik dan Dewan Kehormatan. V. Aturan peralihan. W. Penutup. A. Pembukaan. Tujuan Kode Etik Advokat Officium Nobile. 1. Membebankan kewajiban. Tanda hubung. 2. Perlindungan hukum anggota Officium Mobile. Advokat profesi terhormat dilindungi. 1. Hukum. 2. Undang-undang. 3. Kode etik. Advokat memiliki kebebasan sesuai Kode Etik dan UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 14 mengatur bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 menjelaskan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Lihat penjelasannya. Kebebasan advokat berdasarkan 1. Kehormatan advokat. 2. Kepribadian advokat. Advokat penegak hukum berpegang teguh 1. Kemandirian. 2. Kejujuran. 3. Kerahasiaan. 4. Keterbukaan. Kewajiban advokat. 1. Menjaga citra dan martabat kehormatan profesi. 2. Setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. 3. Jujur dan bertanggung jawab kepada A. Klien, nasihat dan penyelesaian kasus klien dengan baik. B. Pengadilan, fakta yuridis dan penegakan hukum. C. Negara atau masyarakat, penegakan hukum kesejahteraan. D. Terutama dirinya sendiri, penegak hukum imunitas. Advokat sebagai penegak hukum. Pasal 5(1) UU tentang advokat sejajar dengan instansi penegak hukum lain dan harus saling menghargai juga terhadap teman sejawat. B. Ketentuan umum. Advokat jasa hukum di dalam pengadilan. Di luar pengadilan. Pasal layat 1 dan 2. Klien. Pasal 1(3) UU tentang advokat. 1. Orang. 2. Badan hukum. 3. Lembaga lain. Teman sejawat. 1. Pihak yang berpraktik sebagai advokat. 2. Teman sejawat asing. Pasal 1(8) UU tentang advokat. Dewan Kehormatan. 1. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat. Pasal 13(1), 26(4) UAA. AA tentang advokat. 2. Menerima dan memeriksa pengaduan. Pasal 26(5) UU tentang advokat. C. Honorarium. Pasal 17 UU tentang advokat. 1. Imbalan jasa. 2. Pembayaran. 3. Kesepakatan. 4. Perjanjian. C. Kepribadian advokat. Advokat WNI harus berkepribadian. 1. Bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Satria. 3. Jujur mempertahankan keadilan dan kebenaran. 4. Moral yang tinggi. 5. Luhur dan mulia. 6. Menjunjung tinggi hukum. 7. Menjunjung tinggi UUD RI. 8. Menjunjung tinggi kode etik advokat serta sumpah jabatannya. Alasan penolakan nasihat dan bantuan hukum advokat. 1. Tidak sesuai dengan keahliannya. 2. Bertentangan dengan hati nurani. Advokat dilarang menolak nasihat dan bantuan hukum dengan alasan Pasal 18. 1. UU tentang advokat. 1. Perbedaan agama. 2. Perbedaan kepercayaan. 3. Perbedaan politik. 4. Perbedaan kedudukan sosial. Tujuan advokat bagian B menimbang UU tentang advokat. 1. Mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. 2. Memperjuangkan HAM. Beberapa hal yang wajib diperhatikan advokat. 1. Imbalan materi bukan tujuan utama. 2. Bebas dan mandiri. 3. Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. 4. Memberi bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat dalam perkara pidana. 5. Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat. 6. Menjunjung tinggi sebagai profesi terhormat. 7. Sopan terhadap semua pihak dengan mempertahankan hak dan martabat advokat. 8. Apabila diangkat sebagai pejabat negara tidak diperkenankan praktik sebagai advokat. D. Hubungan dengan klien. 1. Utamakan jalan dan mai. 2. Memberi keterangan yang sebenarnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Tidak menjamin perkara pasti menang. 4. Honorarium sesuai kemampuan klien. 5. Tidak membebani biaya yang tidak perlu. 6. Perkara cuma-cuma juga harus diperhatikan. 7. Harus menolak perkara yang tidak ada dasar hukum. 8. Menjaga rahasia jabatan. 9. Tidak melepaskan tugas pada saat posisi tidak menguntungkan klien. 10. Pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri. 11. Hak retensi sepanjang tidak merugikan kepentingan klien. E. Hubungan dengan teman sejawat. 1. Saling menghormati, menghargai, dan saling mempercayai. 2. Dalam sidang pengadilan, tidak digunakan kata tidak sopan, baik lisan maupun tertulis. 3. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat diajukan ke Dewan Kehormatan dan tidak melalui media massa atau cara lain. 4. Tidak merebut klien. 5. Mengganti advokat dengan pencabutan surat kuasa advokat semula serta advokat berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajiban terhadap advokat semula. 6. Advokat semula wajib memberi, menyerahkan semua surat dan keterangan berkaitan dengan perkara. Sejawat asing wajib tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia. Cara bertindak menangani perkara. 1. Surat advokat kepada teman sejawat dapat ditunjukkan kepada hakim, kecuali surat dibubuhi catatan sans prejudice. 2. Isi pembicaraan atau korespondensi upaya damai antar advokat tidak dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. 3. Perkara perdata menghubungi hakim harus bersama-sama dengan advokat pihak lawan. 4. Perkara pidana menghubungi hakim harus bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Lanjutan materi ada pada modul 8 kegiatan belajar 2B. Terima kasih.